أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para asatid yang kami muliakan dan para teman-teman kalian yang kami hormati, pertama-tama kami panjatkan rasa syukur kehadirat Allah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala hingga saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menyempurnakan pengabdian kita kepadanya, dengan harapan mudah-mudahan segala kekurangan dalam proses pengabdian itu diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan juga amalan-amalan hari Jumat ini atau momentum Jumat ini semakin memberikan kita kesadaran akan peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepadanya. Amin. Dan kedua, selawat dan salam semoga ditetapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita dari jalan yang dolam ke jalan yang terang benderang ini, sehingga dengan bimbingan beliau kita bisa membedakan di antaranya barang yang hak dan barang yang batil, dan juga bisa membedakan di antaranya barang yang haram dan barang yang halal. Yang ketiga, terima kasih pada Ustadz yang telah ngasih waktu untuk diri kami, guna sekedar untuk berwajah dengan ikhwan semuanya. Dan apabila nanti ada kata-kata yang kurang begitu terkenang, maka al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Para ikhwan billah, sesungguhnya kehidupan ini memang Allah ciptakan untuk menguji siapa di antara hambanya yang paling banyak dan paling baik beramal. Beramal merupakan inti dari keberadaan manusia di dunia ini. Tanpa beramal, maka manusia akan kehilangan fungsi dan peran utamanya dalam menegakkan khilafah dan imarah. Allah berfirman menegaskan tujuan keberadaan manusia yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Muluk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata la yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Namun pada tahap implementasinya ternyata tidak cukup hanya beramal saja, karena memang Allah akan menyeleksi siapa amalan kita di antara niatnya dan keikhlasannya. Tanpa ikhlas, amal seseorang akan sia-sia, tidak berguna, dan tidak dipandang sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam
Imam Ghazali pernah mentuturkan setiap manusia binasa kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu juga akan binasa kecuali orang yang beramal dengan ilmunya. Jadi kalau beramal dengan tanpa ilmunya maka tidak akan jadi sesuatu apapun. Orang yang beramal juga binasa. Namun orang yang ikhlas juga kita harus berwaspadalah dan berhati-hati dalam beramal. Dalam hal ini hanya orang-orang yang ikhlas beramal yang akan mendapat keutamaan dan keberkahan yang sangat besar. Seperti yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam As-Saffat ayat 40 sampai 43. Illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahum rizqum ma'lum fawakihu wa hum mukramun fi jannatin na'im. Jadi ini jaminan Allah untuk siapa orang yang mukhlis. Yang artinya tetapi hamba-hamba Allah yang berselisih, yang dibersihkan atau bekerja dengan ikhlas, mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan di dalam surga yang penuh kenikmatan. Para ikhwanubillah, ayat tentang keutamaan dan jaminan bagi orang yang bekerja di ini seharusnya menjadi motivasi utama kita dalam menjalankan tugas dan pekerjaan kita sehari-hari dalam apapun dimensi dan bentuknya, baik dalam konteks hablum minallah atau hablum minannas. Seperti umpamanya sholat itu hablum minallah. Karena hanya orang yang mukhlis nantinya yang akan meraih keberuntungan yang besar di hari kiamat, yaitu surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Di dunia saja sudah kita tidak bisa membayangkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan, seperti dikasih mata. Kita bisa ada mata tapi ada yang nggak lihat, itu berarti dikurangi nikmatnya. Katanya ulama cuma tongkat yang di tangan menjadi teman abadi itu. Yang kedua dikasih telinga, kita bisa mendengarkan sesuatu apapun yang kita mau didengar. Jadi apalagi nanti nikmat-nikmat surga lebih dari itu. Meskipun dia harus banyak bersabar terlebih dahulu di dunia ini, sebab pernah saya dengar atau membaca kitab Ad-Dunya Sijnul Mu'minin wa Jannatul Kafirin. Itu hadis atau enggak? Saya belum tahu. Hadis ya. Jadi dunia ini sijinnya orang mukmin. Jadi sijin ini ya, dikasih hukum ini, hukum. Kalau orang kafir udah surga di sini. Buktinya hanya perciuman di depan pentas nggak apa-apa udah. Tapi kalau kita dikasih hijab dulu. Juga ayat ini juga merupakan salah satu di antara jaminan yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang mukhlis. Jaminan lain yang Allah sediakan bagi mereka yang ikhlas dalam beramal bisa ditemukan di dalam kisah perjalanan Yusuf alaihissalam. Beliau berhadapan dengan seorang wanita yang cantik namanya Siti Zulaiha, yang dia ngajak ke dalam kamar, waghallitil abwab, kunci di pintu, dan dia dipanggil, "Hai talak." Jadi umpamanya kita dikunci pintunya gimana? Kira-kira. Mungkin masih katanya minggu yang kemarin masih pamit dulu ke hammam. Jadi kebetulan ya. Yang mudah-mudahan dihindari dari itu. Yang mana surat Yusuf dijelaskan di dalam kita surat Yusuf ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Andai kata dia tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu hamba-hamba Allah yang kami yang ikhlas. Ya, ini surat Yusuf ya. Dalam ayat lain yang mukhlis juga mendapat jaminan akan terhindar dari godaan
dan rayuan setan. Setan sendiri mengakui bahwa ketidakberdayaan dan kelemahan mereka di hadapan orang-orang yang beramal dengan ikhlas, yang dijelaskan di surat Al-Hijr ayat 39-40. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi la uyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskanku bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan maksiat di muka bumi ini. Jadi umpamanya kita tidak merasa bersalah pada Allah dengan mengerjakan umpamanya mauludan, Isra Mi'raj, haul, tahlil, itu semuanya kalau menganggap dulu saya itu paling benar, soalnya nggak salah itu. Tapi saya termasuk di dalamnya dulu. Buang sekarang. Jadi kita banyak faedahnya kita ada jaliah di sini, walaupun kita sudah tua-tua begini, mungkin umur kita sudah 40 atau 50 ke atas. Jadi sisa umur-umur kita itu marilah kita dibobotkan. Mari kita mencari rezeki yang halal dan yang soleh. Dan begitu juga sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.